Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk? Yes, halo. Suara saya masuk? Suara saya terdengar? Masuk, Ustaz. Masuk Ustadz. Baik, baik, Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana lisanan Arabiyyan tibyanan wa ja'ala al-lughata al-arabiyyata li fahmi al-Qur'ani wa sunnah miftahan wa bayanan. Asyhadu an la ilaha illallah أنعم بلساني على الإنسان منة توضيحا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفصح الناس لسانا وأحسنهم بيانا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين سلفوا طريقة لغة إعرابا وبيانا الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai kenikmatan. Di antara nikmat yang tentunya wajib sekali untuk kita syukuri adalah nikmat sehat, dan lebih daripada itu adalah nikmat iman. Sampai detik malam hari ini kita masih istiqomah dan insya Allah terus istiqomah berada di atas jalan yang benar, yang al-haq, yaitu agama Islam, ad-dinul Islam. Inna dina indallahil Islam, karena Islamlah satu-satunya ad-din yang Allah sebut berada di sisinya. Maka din-din atau agama-agama yang lain yang diklaim sebagai agama selain daripada Islam, maka itu adalah sebuah atau suatu kebatilan yang harus kita ingkari. Dan di sini pada malam hari ini kita akan menelaah terkait dengan ilmu yang sangat penting bagi seorang muslim, dan sudah sepatutnya kita yang berada pada malam hari ini untuk memberikan perhatian penuh kepada ilmu tersebut. Tak lupa sebelum kita lanjutkan, salawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bahwasanya ini menjadi pertemuan pertama kita sebagai pengantar ya, sebelum masuk mempelajari bahasa Arab, khususnya ilmu nahwu, dari kitab yang berjudul Mursyidut Tullab ila Nahwi wal I'rab. Mursyidut Tullab, ya, ini adalah bimbingan untuk para pembelajar atau para penuntut ilmu kepada ilmu nahwu, ilmu yang sangat fundamental, asas, dan juga i'rab. Dan itu adalah materi atau pembahasan yang menjadi pokok bahasan di dalam ilmu nahwu. Ya, ilmu nahwu sendiri adalah salah satu cabang disiplin ilmu dari ilmu-ilmu bahasa Arab. Nah, jadi ketika kita menelisik agama Islam ini, agar keyakinan kita bertambah kuat, 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 dan semakin percaya diri ketika beramal atau mengamalkan apa yang telah Allah perintahkan maupun Rasulnya juga jelaskan, maka kita percaya diri itu ketika kita mendalami agama Islam tersebut. Kita mendalami perintah-perintah Allah dan juga Rasulullah. Maka agama Islam ini tersusun dan terkumpul dari beberapa cabang ilmu untuk bisa mendapatkan keilmuan-keilmuan atau pemahaman-pemahaman yang pasti, sehingga tidak ada lagi keraguan di dalam hati kita. Nah, jadi ada dikenal dengan istilah al-ulum al-islamiyah, yaitu ilmu-ilmu Islam yang seperti kita kenal atau teman-teman sudah mengetahuinya. Ada ilmu akidah, ada ilmu fikih, ada ilmu hadis, ada ilmu Al-Quran. Dan dari ilmu-ilmu besar tadi itu mereka menurunkan
cabang-cabangnya lagi seperti ilmu Al-Qur'an ya, ada ilmu tajwid, ada ilmu nasikh wal mansukh ya. Kemudian ada ilmu qawaid, kaidah-kaidah tafsir dan semisalnya. Begitu pula ilmu hadis. Ilmu hadis ini banyak sekali cabangnya. Ada ilmu mustalah hadis yang barangkali di antara kita semua sudah mempelajari atau masuk bertaaruf, berkenalan dengan ilmu tersebut. Nanti juga ada ilmu tentang riwayat, ilmu tentang rijalul hadis, ya adalah ilmu hadis. Kemudian juga ada ilmu akidah. Ilmu akidah pun juga memiliki cabang. Di antara pembahasan adalah firaq ya, antara firqah yang satu dengan firqah yang lainnya. Nah, itu masuk ke dalam cabang ilmu akidah. Walaupun tingkatannya itu tidak tingkatan dasar, melainkan tingkatan menengah, bahkan dikategorikan tingkatan lanjut. Nah, dari ilmu-ilmu tersebut, ada yang ilmunya itu adalah ilmu yang menjadi asas ya, fundamental, yang seorang penuntut ilmu atau seorang muslim dia wajib mempelajari ilmu tersebut terlebih dahulu, ya jelas adalah ilmu akidah. Tapi percaya dan harus percaya, bukan percaya dan tidak percaya ya, tapi percaya dan harus percaya. Di balik ilmu akidah ada ilmu yang sangat menjadi fundamental, yaitu core of the core, yaitu ilmu bahasa Arab. Ya, jadi ilmu bahasa Arab atau bahasa Arab itu sendiri itu disebut intinya inti, ya, intinya inti. Ya, sebagaimana Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Risalah Laduniyah jilid yang pertama halaman 227 di fasal fi asnafil ilmi wa aqsamihi kata beliau apa? Fa inna ilmal lughah sulamun. Ya, kata beliau bahwasanya ilmu lughah itu adalah sulam, yaitu tangga, ya, tangga. Tangga untuk apa? Tangga untuk menuju jami'il ulum. Tangga untuk menuju seluruh ilmu-ilmu. Wa man lam ya'lamil lughah fala sabila lahu ila tafsilil ulum kata Al-Imam Al-Ghazali. Maka siapapun man itu man atau biasa diterjemahkannya barang siapa, siapapun atau barang siapa lam ya'lam yang tidak mengetahui al-lughah, lughah di sini adalah al-Arabiyah, bahasa Arab, fala sabila lahu maka tidak ada jalan baginya ila tahsilil ulum untuk menuju ilmu-ilmu yang tadi kami singgung ya, ilmu-ilmu Islam. Maka sudah terlihat sebegitu pentingnya bahasa Arab harus terpaut pada diri seorang muslim. Maka ini kita akan tinjau dari sisi religiusitas dan pemahaman keilmuan, intelektualitas dan juga moralitas. Karena kaitannya nanti kepada akhlak. Maka nanti kita ketika kita belajar bahasa Arab, coba nanti kita periksa diri kita. Nah, ini penting, ini jarang sekali para pengajar ya memberikan arahan-arahan demikian. Karena sebagaimana guru-guru kami ya mengajarkan bahasa Arab, jangan sampai seseorang yang belajar atau mempelajari bahasa Arab itu tidak sedikit pun tersentuh hatinya. Melainkan maksudnya di sini adalah semakin dia belajar bahasa Arab malah menjadi orang yang sangat keras, tidak lembut. Ya. Nah, ini kekeliruan yang terjadi. Keliruan yang terjadi. Hmm. Meskipun kita bukan orang Arab, mempelajari bahasa Arab akan mendapatkan atau mendatangkan manfaat yang sangat besar. Jadi jangan sampai dipikir oleh kita bahwasanya tidak perlu berdalam-dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, itu memang betul, ya. Tetapi memang harus diazamkan di dalam diri kita atau menanamkan itu di dalam hati kita bahwasanya kita harus mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam termasuk ilmu bahasa Arab ini sampai meregang nyawa ya, sampai meninggal gitu. Sampai meninggal, sampai nyawa kita sudah dicabut begitu. Maka kita terus ya mempelajari bahasa Arab sampai betul-betul pemahaman kita terhadap Al-Quran dan juga As-Sunnah itu kan tujuan pertama dan harus kita jadikan tujuan yang pertama dalam mempelajari bahasa Arab agar pembelajaran dan proses kita mempelajari bahasa Arab ini
diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti di balik itu ada tujuan-tujuan yang lain. Semisal kita agar memahami kalam ulama atau ketika diberikan kesempatan atau rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginjakkan kaki di tanah Arab, baik itu negara Arab Saudi, kota Madinah dan Makkah Al-Mukarramah, ya Madinah Al-Munawwarah untuk menunaikan ibadah, kita bisa memahami setiap apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di sana atau masyayikh-masyayikh yang mengisi kajian majelis ilmu di sana dan kita bisa istifadah, mengambil faedah dan manfaat. Nah, dikatakan seberapa penting bahasa Arab itu dan bahasa Arab menjadi suatu hal yang vital, mendasar pada diri seorang muslim. Bisa kita lihat ada 4 pilar di sini. Pilar yang pertama, dia menjadi identitas spiritual. Maka ketika seseorang itu mengaku dan mengklaim dirinya sebagai seorang muslim, orang yang beragama Islam, tapi ternyata dia kurang identitasnya satu. Nah, yaitu tidak memahami bahasa Arab. Maka dia akan mudah tertipu dan terombang-ambing di dalam kehidupan ketika berjalan di dunia ini. Maka oleh sebab itu bahasa Arab adalah bagian yang tak terpisahkan dari agama. Kalau kita melihat kitab suci kita, semuanya berbahasa Arab. Dari situ saja seharusnya nalar logika kita sudah bermain dan berpikir. Dan yang kedua, seperti yang kami singgung dan juga kami kutip dari perkataan Al-Imam Al-Ghazali, ya, bukan hanya dikatakan bahasa Arab itu sulam atau tangga, melainkan bahasa Arab itu juga miftah, yaitu kunci gerbang memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Itu penting utamanya seperti itu, dan juga memahami kitab-kitab para ulama, kitab-kitab para ulama. Kita memahami Al-Quran itu sulitnya minta ampun. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Al-Quran itu berbahasa Arab, memang Allah mudahkan. Bagi siapa? Bagi orang yang mau mempelajarinya. Bagi orang yang tidak sungguh-sungguh mempelajarinya, maka tentunya dia akan merasa sulit, 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 sulit saja terus yang keluar dari lisannya. Kemudian yang ketiga, pilar yang ketiga adalah penyempurna akhlak. Jadi harus ada pengaruh dan ini memang sudah dibuktikan dan salah seorang ulama dan imam madhab yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya mempelajari bahasa Arab ini ya memiliki pengaruh terhadap tabiat seseorang ya atau orang yang mempelajari bahasa Arab tersebut. Semakin semakin halus ya, semakin halus. Nah, itu yang dikatakan oleh apa namanya Al-Imam Asy-Syafi'i. eh, di mana perkataan beliau bisa didapatkan di dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Nah, kata beliau apa? Kata Imam Syafi'i yaitu man nazara fin nahwi, siapapun yang memperhatikan. Beliau menggunakan diksi nazara yang memperhatikan, memperhatikan ya, memberikan perhatian penuh terhadap ilmu nahwu dan beliau langsung menggunakan kata nahwu. Ya, bukan lagi menggunakan kata lughah, tapi menggunakan kata nahwu. Ya, raqqa tab'uhu, lembut dan halus tabiatnya ketika orang itu memberikan perhatian penuh terhadap ilmu ilmu nahwu. Dan kemudian pilar yang keempat adalah kewajiban syariat. Ya. Kalau kita ingin memahami Al-Quran wa Sunnah, maka tidak ada jalan lain selain memahami bahasa Arab. Nah, nah, di sini pilar yang pertama identitas spiritual. Kita kembali membaca dan mendengar apa yang disampaikan oleh ya Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Ta'allamul Arabiyyata fa innaha min dinikum." Nah, beliau mengatakan, pelajarilah bahasa Arab. Pelajarilah bahasa Arab. Ini perintah dari beliau. Kalau kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad pun pernah bersabda dan sabda beliau ini menjadi wasiat terakhir beliau. Ya, wasiat terakhir beliau. Peganglah ya sunnahku bisunnati wa sunnati wa sunnah khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin ya dan juga berpegang teguh dengan sunnah
sahabat-sahabatku, yaitu sunnahnya Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin. Sunnahnya siapa? Sunnahnya Abu Bakar. Sunnahnya siapa? Umar. Sunnahnya siapa lagi? Utsman. Sunnahnya siapa lagi? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, di sini dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamul arabiyyata. Nah, beliau memerintahkan yang ngaku sebagai seorang muslim atau beragama Islam, mengklaim dirinya adalah seorang Islam, seorang beragama Islam, maka pelajarilah bahasa Arab. Fa innaha min dinikum. Tentu kita akan tahu yang dimaksud dengan din di sini oleh Umar ini apa? Itu agama Islam, ya. Yang dimaksud din di sini itu adalah agama agama Islam. Nah, ya. Nah, kemudian di dalam Majmu' Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa taala menegaskan ucapan dari Umar bin Khattab. Bahkan beliau ulangi kembali ucapan ini dengan beliau tambahkan dengan kalimat penegas lainnya, di mana kata beliau tidak ada jalan untuk menjaga agama ini serta memahaminya kecuali dengan menjaga bahasa Arab, ya, kecuali dengan apa? Menjaga bahasa Arab. Hmm. Hmm. Untuk menjaga agama ini serta memahaminya kecuali dengan menjaga bahasa ini. Bagaimana cara kita menjaga bahasa Arab? Yaitu mempelajarinya, kemudian menyebarluaskannya, disebarluaskan. Jadi tidak perlu takut kita untuk mempelajari bahasa Arab maupun kelak ketika kita memang sudah paham dan siap bertanggung jawab atas apa yang kita sampaikan, maka kita ajarkan. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan kata Al-Arabiyah, ya, menyebutkan kata Al-Arabiyah atau dengan diksi Arabian atau Arabiyah. Dan ini menjadi keutamaan karena Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahasa Arab untuk dipelajari kurang lebih 10 ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, cukuplah bahasa Arab itu dikatakan istimewa ketika Allah sudah mengisyaratkan bahasa tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Kitab suci yang kita baca. Nah, kurang lebih ada 10 ayat dari mulai Az-Zukhruf ayat 3 tuh. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Kemudian di surah Yusuf ayat 2, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kemudian di surah Ar-Ra'd ayat 37, wa kadzalika anzalnahu hukman Arabiyyan. Kemudian di surah Thaha ayat 113, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kemudian di surah Fussilat ayat 3, Kitabun Fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyah. Kemudian di surah Asy-Syu'ara ayat 7, wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyah. Di surah Az-Zumar, ya, ayat 28. Nah, Qur'anan Arabiyya ghaira dzi iwaj. Ghaira dzi iwaj. Nih. Apa artinya ghaira dzi iwaj? Tidak ada kebengkokan. Nah, ya. Tidak ada kebengkokan. Dan akhir dari ayat ini lihat. La'allahum yattaqun. Agar mereka bertakwa. Nah, ini diisyaratkan. Bahasa Arab langsung disifati dengan ghairu dzi iwaj. Tidak ada yang tidak ada kebengkokannya. Kemudian di ayat yang lain. Ini saya cantumkan satu ayat ini. Ya. Ada di surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat 2. Wahada kitabun, ya, musaddiq lisanan Arabian. Kemudian di surah Asy-Syu'ara itu ayat 195. Kalau sebelumnya di surat yang sama ayat ke-7, kalau sekarang di surah yang sama surah Asy-Syu'ara ayat 195, teman-teman bisa lihat bilisanin Arabiyyin mubin. Naatnya mubin. Naat di sini maksudnya sifat, ya.
Kata mubin mensifati kata Arab. Ya, jadi apa? Dengan bahasa Arab yang jelas. Kalau di sini naatnya tidak ada kebengkokan. Kemudian di surah An-Nahl ayat 103, wa hadza lisanun arabiyyun mubinun. Ya, maka ini cukuplah kita katakan bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat istimewa. Sungguh merugi orang-orang tidak mengambil kesempatan atau keistimewaan yang ada di dalam bahasa Arab. Maka dikatakan oleh Al-Farabi, ya, hadzal lisanu, nah, ya, ini salah harokatnya, bukan al-lasan tapi al-lisan. Nanti kami perbaiki. Hadzal lisanu kalamu ahlil jannah. Bahasa ini maksudnya adalah bahasa Arab, ya, adalah bahasa penduduk surga. Dia adalah bahasa yang disucikan dari segala kekurangan, dimuliakan dari segala kehinaan, dan tentunya dibersihkan dari segala yang buruk. Ya. Dan ini jelas ketika Al-Quranul Karim turun, ya, turun di tengah hiruk pikuk orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu memiliki kemahiran berbahasa yang luar biasa tinggi. Maka nanti teman-teman ketika kita mempelajari dan mendalami bahasa Arab, ada tiga objek yang dijadikan sebagai apa namanya penelaahan tata gramatika bahasa Arab. Yang pertama jelas adalah Al-Quranul Karim menjadi objek penelitian, dan yang kedua adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga adalah syair-syair jahiliyah. Ya. Nah, ketika Al-Quranul Karim turun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang mereka semua. Nah, ya, di surah Al-Baqarah itu ayatnya, di surah Al-Baqarah ayatnya, di ayat yang ke-23. Ya, posisi itu di paling bawah, tiga baris terakhir. Nah, tiga baris terakhir paling bawah teman-teman bisa lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah," kata Allah. Kalau kalian itu raib ini lebih dari kata syak. Kalau teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab, sudah familiar dengan kata syak dan raib. Nah, syak dan raib itu terjemah bahasa Indonesianya ragu, sama-sama ragu. Tetapi raib ini lebih-lebih lagi. Maknanya bukan sekedar ragu, tapi ragu disertai pengingkaran. Kalau syak itu hanya sekedar ragu, tapi tidak disertai pengingkaran. Makanya kalau kita nanti flashback di surat yang sama, surah Al-Baqarah, ayat yang kedua awal-awal. Zalikal kitabu la raiba fi, kata Allah. Nah, demikian kitab, yaitu Al-Quranul Karim yang tidak ada raib, keraguan-raguan, bahkan tidak ada celah sedikit pun untuk diingkari isinya. Fihi, makanya dia disebut hudan. Hudan lil muttaqin, tapi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagi orang yang tidak bertakwa maka tidak akan pernah merasakan Al-Quran sebagai petunjuk. Itu bagi orang yang tidak bertakwa. Tapi bagi orang yang bertakwa dan selalu berusaha berproses menjadi orang yang bertakwa, maka dia akan merasakan bahwasanya Al-Quran ini petunjuk. Maka di antara ciri orang tersebut apa? Mendalami bahasa Arab. Maka tentunya teman-teman semua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, dan semoga besok-besok istiqomah mengikuti pembelajaran, ya, khususnya di mempelajari kitab ini bersama kami, maupun umumnya teman-teman juga bisa lanjutkan pembelajaran bahasa Arab nantinya kepada para asatidzah yang lain, para ustadz-ustadz yang lain, ya, tidak mesti kepada kami terus. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa negeri Indonesia ini, ya, negeri kita banyak sekali ahli ilmu, ya, ahli ilmu yang memang betul-betul paham dan memiliki kepakaran di dalam ilmu bahasa, baik disiplin ilmu nahwu, disiplin ilmu sorof, disiplin ilmu balaghah, ilmu arud dan lain sebagainya. Tinggal kitanya nanti memilih, 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 memilih. Nah, tentu dengan tadarruj, tahapan, agar ya tidak galau ketika belajar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tabaraka wa taala berkata, "Al-lisanu al-Arabi syiarul Islam wa ahlihi." Jadi bahasa Arab ini merupakan syiar Islam dan syiar kaum muslimin. Maka kita jangan pernah malu, ya, jangan pernah malu kalau berbicara dengan sesama kita, ya, kayak anak Jaksel gitu, Jakarta Selatan. Dia mix dengan bahasa Inggris, ya kita juga nggak apa-apa. Bagus kalau kita mixnya dengan bahasa Arab. Ya di masyarakat Betawi di Jakarta kadang juga udah mix dengan bahasa Arab. Cuman diimalahin, anta jadi ente, gitu, ana jadi aneh, gitu, ya. Nah, itu bahasa orang Betawi.
Nah, maksudnya itu ya diimalahkan sama saudara-saudara kita yang ada di Betawi di Jakarta gitu ya. Nah, mix. Ya sudah kita di komunitas kajian ya ana, antum, ukhti, akhi begitu. Tapi jangan hanya dipertahankan sebatas itu. Itu yang keliru. Ya, tapi ditingkatkan. Kalau kita sudah mendapatkan kosakata-kosakata, takbir, ungkapan-ungkapan, idiom-idiom tertentu di dalam bahasa Arab, kalimat bahasa Arab, kita ungkapkan. Ya, lawan bicara kita nggak ngerti, kita kasih tahu artinya. Besok-besok, misalkan berbicara dengan bestinya, gitu ya. Nah, sama-sama belajar bahasa Arab, sama-sama dipraktikkan bahasa Arabnya. Jadikan itu menjadi sarana mudzakarah, diskusi. Nah, pilar yang kedua, bahasa Arab menjadi kunci memahami wahyu, bahasa Arab. Ya, itu adalah kunci untuk memahami apa? Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Allah itu apa? Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an disebut dengan kalamullah. Ingat, kalamullah. Ya. Nah, kemudian kita memahami syariat yaitu fikih. Nah, bagaimana cara kita agar tidak tersesat? Baik sesat pikir maupun PD. Ya, PD tapi salah. Gitu. Itu memahami bahasa Arab agar kita langsung ke sumber aslinya, ke sumber aslinya. Maka dalam rumpun ilmu keislaman itu ada satu ilmu yang luar biasa teman-teman, yang mungkin ini tidak menjadi konsumsi orang-orang yang basic ya, yang pemula, yaitu adalah ilmu usul fikih. Ya, ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu adalah ilmu alat yang luar biasa menghimpun meramu seluruh ilmu alat lainnya. Dari ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu ada, ilmu sorof ada, kemudian ilmu balaghah ada di dalamnya. Nah, kemudian ilmu mustalah hadis ada, ilmu akidah pun juga ada. Nah, sebetulnya ilmu usul fikih itu apa ya? Ya, ilmu alat. Ilmu alat yang dimana seseorang ketika mempelajari ilmu tersebut dan memang memahami ilmu tersebut, dia akan lebih mudah nantinya ketika berhadapan dengan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan ini yang seringkali tidak dipahami oleh orang-orang awam. Makanya kadangkala keributan yang ada di sosial media itu seringnya kan, atau di kehidupan nyata. Nah, itu disebabkan bukan karena ahli ilmu yang salah menyampaikan. Bisa jadi memang ada kekeliruan, tapi sedikit, tapi lebih banyak kekeliruan itu muncul dari orang awam yang tidak mengerti bahasa Arab atau bahkan tidak memiliki sedikit pun hati condong ke bahasa Arab, tapi sudah ah, percaya diri, dia paham akan ilmu ilmu Islam, ya. Nah, akhirnya berbicara dan ya seperti itu jadinya, ya. Maka tentunya di sini Al Imam Ar-Razi mengatakan rujukan syariat adalah Al-Quran dan Sunnah, dan kita tentunya tahu dan menyadari bahwasanya dua hal inilah ya adalah rujukan utama umat Islam. Meskipun nantinya ada sumber-sumber lain seperti ijma, kesepakatan para ulama, kemudian nanti dalam bab fikih ada namanya kias, itu juga menjadi rujukan atau sumber ya. Tapi tetap yang utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini menjadi wasiat beliau juga di detik-detik terakhir beliau sebelum meninggal, sebelum wafat. Apa kata beliau? Ma taraktu fikum. Ya, tidaklah aku meninggalkan kepada kalian sesuatu yang dimana lan tadilu abadan, yang kalian itu tidak akan tersesat ya selama-lamanya, mata masaktum bihima, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu apa? Alkitab wa sunnah. Kitab di sini maksudnya adalah Al-Quran. Maka jika seorang yang mendalami itu tidak memahami bahasa Arab, peneliti di sini maksudnya tentu adalah orang yang mendalami syariat Islam tapi dia tidak mengerti dan tidak memahami bahasa Arab dengan baik, maka tentunya dia tidak akan pernah bisa menggali hukum syar'i. Asal-asalan aja nantinya. Oh, ini halal, ya. Asal ngomong aja, asbun asal bunyi. Begitu, ini halal, ini haram. Dan tentunya dia akan mempertanggungjawabkan dengan pertanggungjawaban yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, ya. Nah, dari pilar yang kedua ini maka ada alasan ya, bahwasanya Al-Quran itu adalah kunci menghafal dan juga mengamalkan. Orang itu kalau ngerti nahwu, ketika menghafalkan Al-Quran itu bisa lebih nikmat, bahkan lebih cepat dia menghafalkannya. Kami memiliki teman, ya, beliau berhasil menghafalkan Al-Quran 30 juz tanpa pernah mondok di pesantren. Ya, tanpa pernah mondok di pesantren. Nah, gitu. Dan beliau menghafalkan Al-Quran 30 juz itu di kampus yang dalam tanda kutip ya di Jakarta, negeri PTN begitu, yang pergaulan luar biasa. Tapi beliau berhasil menghafalkan Al-Quran 30 juz. Dengan apa? Ketika diiringi
dengan proses belajar bahasa Arab atau kaidah nahwu. Gitu. Nah, berbeda tentunya dengan orang yang menghafalkan Al-Qur'anul Karim, tapi dia tidak sambil mempelajari bahasa Arab. Nah, ketika menjadi imam terus lupa, ini sering kali. Atau ketika wasal, ayat sebelum dengan ayat setelahnya, harokatnya aur-auran tuh. Ya, kalau udah lupa harokat, nah udah dia pusing tuh. Nah, padahal nanti kalau harokat itu beda, harokat akhir ya. Keadaan akhir suatu kata itu sudah berbeda. Nah, sudah berubah, nanti maknanya pun juga bisa berubah. Contohnya, ini sering kami dapati. Sering kami dapati, apalagi besok tuh. Besok bulan Ramadan, nah anak-anak, para santri yang ada di pondok pesantren biasanya pada pulang. Pada pulang langsung dinobatkan menjadi imam sholat tarawih. Ya 11 rakaat atau 23 atau seringnya 11 rakaat, bacanya panjang-panjang. Nah, ayat dipotong sekian-sekian atau ngambil satu halaman tidak berdasarkan rukuknya begitu. Akhirnya keliru terhadap makna. Dan seringnya yang terjadi yang kami sering dengar lafal di surah Al-Baqarah di ayat 25 tuh. Ya, anna lahum kan di sana tertulis yang betulnya adalah anna lahum jannatin tajri, jannatin kasroh. Nah, ketika dia lupa ingin disambut ya, disambung, diwasalkan. Nah, jannatung. Nah, dia ingat seperti di surah Al-Buruj jadinya. Ya, di surah Al-Buruj dan di surah-surah yang lain. Jannatung tajri. Kenapa demikian bisa kasroh? Oh, karena anak. Ya, jannat. Bentuknya adalah jamak muannas salim. Ketika dia menjadi isimnya ana, maka mansub, tanda nasabnya adalah kasroh. Kalau orang yang memahami dan mengerti nahwu akan lebih asik dan lebih tenang pembawaannya. Maka tentunya menghafalkan Al-Quran ya bisa lebih nikmat. Karena apa? Disertai memahami maknanya. Dan tentunya lebih mudah untuk mengamalkan isinya. Bisa dipresentasikan teman-teman semua. Bisa dipresentasikan ya terkait orang-orang yang menghafal Al-Quran tanpa mempelajari bahasa Arab, ya maka dia tidak akan bisa memahami maknanya. Dan tentu ini ketika dipresentasikan banyak dia ketika di luar kita katakan ya akhlak dan karakternya tidak sesuai dengan apa yang dia hafalkan tuh. Nah, jadi dengan modal bahasa Arab akan mudah memahami hadis-hadis Nabi, apalagi ketika menghafalkan hadis-hadis Nabi. Nah, maka di sini Al-Imam Asy-Syafi'i ya rahimahullahu tabaraka wa taala pernah mengatakan ya dan ini menjadi kunci untuk beliau ketika ditanya suatu permasalahan fikih. Ya, beliau berkata, aku tidak pernah ditanya tentang suatu masalah fikih, melainkan aku jawab dengan kaidah kecuali aku jawab dengan kaidah nahwu. Kemudian beliau mengatakan juga, ya, dengan perkataan yang ini perkataan terkenal tentunya. Man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulum. Siapapun barang siapa mendalami nahwu, dia akan terbimbing kepada seluruh ilmu. Mirip-mirip dengan apa namanya? Al-Imam Al-Ghazali itu, Sulamun. Sulamun ila jami'il ulum. Ya, tangga untuk menuju seluruh ilmu. Nah, kemudian tentu syarat mutlak untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Nah, ini kita ambil perkataan salaf, teman-teman. Ya, salaf Mujahid bin Jabar, seorang mufassir. Ini generasi siapa nih? Wafatnya 104 Hijriah, sahabat tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ini salaf dari pandangan syar'i ya, sesuai dengan apa yang disabdakan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Mujahid bin Jabar ini tergolong sahabat tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ayo, ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab nggak dapat hadiah. Ya, tabi'in ya. Oh, sahih. Barakallahu fiik. Nah, ya. Betul, tabi'in ya. Nah, kata beliau apa? La yahillu li ahadin yu'minu billah. Yu'minu billah ini jumlah terletak setelah ahad, ahad isim nakiroh, maka jumlahnya dihukumi sebagai naat. Tidak halal bagi siapa saja. Ahadin, nakiroh bentuknya umum. Tidak halal bagi siapapun, siapa saja yang dia itu beriman, ngaku beriman kepada Allah.
dan juga beriman kepada hari akhir. Ayyatakalama, dia itu berbicara tentang Al-Qur'anul Karim. Nah, ini kan sering, apalagi di zaman yang penuh fitnah saat ini. Ketika berbanding lurus dengan penyebaran informasi, kemajuan teknologi, sosial media, wah cepat semuanya, serba cepat. Bahkan ditekan dengan keadaan ekonomi yang sulit mencari pekerjaan dan pekerjaan simpel itu adalah menjadi content creator. Content creator, langganan, CapCut, ya, edit video, kasih subtitle, ngomong, bicara depan kamera, kemudian apa namanya monetisasi akun, gitu. Baik TikToknya, Instagramnya dan sebagainya, udah dapat duit, dapat cuan di sana. Udah dia asal ngomong aja, ya. Nah, ya. Melihat algoritma, kayaknya cepet naik algoritmanya itu kalau ngomongin Islam, ya udah ngomongin Islam lah. Gitu. Udah berbicara tentang Al-Quran, hadir tematik cuman sekali seminggu, ya. Kemudian berasa dirinya seperti seorang mufti yang udah belajar 20 tahun. Padahal 20 tahun belajar Islamnya para ulama itu masih kurang. Ya, Insya Allah, luar biasa. Ini enggak. Baru seminggu sekali kajian tematik bahasa Arab nggak bisa langsung berbicara tentang apa? Kitabullah. Kata Mujahid bin Jabir, salaf, ya, la yahillu, nggak halal. Ya, idza lam yakun aliman bilughatil Arab. Ya, kecuali ya apabila dia itu adalah seorang yang alim, dikatakan alim di sini teman-teman. Ya, alim. Orang yang paham begitu, orang yang paham, orang yang alim dengan bahasa bahasa Arab dan ini pakai diksi bahasa Arab. Berarti mencakup keseluruhan disiplin ilmu dari bahasa Arab baik nahwunya, sorofnya, balaghahnya maupun lain semisalnya. Ya. Nah, pilar ketiga ini membentuk akal dan karakter. Nah, ini penting ya. Jadi dengan mempelajari bahasa Arab, nah ya dengan mempelajari bahasa Arab ini kenapa kaitan dengan akal, perkembangan akal? Ini sudah dibuktikan teman-teman semua. Ya. Karena kecerdasan dan intelektualitas seseorang itu bisa diukur tinggi dan rendahnya ketika dia apa? Nah, menguasai atau juga memahami kaya akan kosakata di dalam pikirannya. Nah, ketika berbicara luar biasa, ya. Ketika berbicara itu luar biasa. Nah, jadi enak didengar. Jadi tidak memiliki keterbatasan dalam kosakata. Dan tentu bahasa yang paling banyak kosakatanya adalah bahasa Arab. Gitu. Dan tata gramatika yang paling indah dari seluruh bahasa di dunia ini adalah bahasa Arab. Ini bisa dibuktikan dan bahkan memang sudah ada yang membuktikan. Orang Barat yang membuktikannya. Orang Barat di sini berarti orang orientalis, orang Amerika, orang linguis. Nah, ya. Nah, kaitan dengan akhlak yaitu moral yaitu seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i raqqa tab'uhu harus. Nah, ini nanti menjadi apa? Parameter. Nah, kita jadikan parameter nih untuk teman-teman yang belajar nantinya. Jangan sampai parameternya itu, oh sudah mengerti arti perkataan ulama ini atau mengerti arti dari ayat ini. Tidak, tapi coba resapi dan rasakan apakah sudah menemukan kenikmatan dan juga sudah mendapatkan kelembutan dari sisi akhlak dan itu nanti kaitan dengan agama, religion. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Iqtidau As-Siratal Mustaqim, ya, beliau mengatakan terbiasa dengan bahasa Arab itu berpengaruh kuat terhadap akal, akhlak dan agama. Nah, dia mendekatkan kita pada penyerupaan terhadap sahabat tabi'in. Nah, inilah kenapa beliau katakan bahasa Arab itu ketika dipelajari beririsan nih. Ya, beririsan. Kalau kita belajar matematika kan ada diagram Venn ya. Nah, itu beririsan nih. Bahasa Arab beririsan dengan akhlak, agama, dan akal. Selain diambil dari apa namanya perkataan beliau Ibnu Taimiyah. Nah, ternyata memang sudah dibuktikan di zaman sekarang. Gitu. Dan ternyata pernyataan beliau ini mengarah kepada apa? Sahabat dan tabi'in. Jadi ketika kita mengaku dan mengklaim ikut kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in, nah katakanlah dalam tanda kutip salaf ya, berarti kita harus betul-betul totalitas menyerupai mereka. Mereka selalu memberikan apa perhatian yang lebih terhadap bahasa Arab. Nah, jadi ketika kita mempelajari bahasa Arab atau ilmu nahwu, ya, kita juga akan merasakan ketepatan di dalam pemahaman. Ketika dihadirkan teks-teks berbahasa
Arab. Apalagi ya kita seorang muslim mengemban tanggung jawab dakwah. Dakwah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Nah, jadi orang yang paham kaidah ilmu nahu dia akan semakin mudah memahami Islam dengan benar dan tentunya ketika dia berdakwah, mendakwahkan, berbicara, menasehati dalam lingkup kecil, ya, seperti seorang ibu menasehati anaknya, mengarahkan ke arah agama, seorang ayah membimbing keluarganya, membimbing istrinya, anaknya. Nah, berarti apa? Wajib dia belajar bahasa Arab ya, bukan untuk menjadi seorang ustadz di khalayak ramai, tidak. Tapi seorang ibu menjadi ustazah untuk anaknya, gitu. Seorang ayah untuk menjadi ustadz untuk siapa? Untuk istri dan anak-anaknya, gitu. Ya, jadi sangat urgent tentu bagi dai dan kita semua adalah dai dan daiyah, gitu. Ya, kiai atau ustadz yang mengklaim dirinya adalah seorang pemuka agama yang mempelajari bahasa Arab wajib agar mudah memberikan pemahaman agama yang benar pada orang banyak, gitu. Dan menghindari kekeliruan. Nah, jadi memahami dan menguasai bahasa Arab itu adalah pintu gerbang akses langsung ke sumber ilmu. Ya, orang yang paham bahasa Arab akan mudah menggali ilmu dari karya-karya para ulama klasik, nah, di mana pemahaman para salaf dekat dengan mereka, dekat dengan mereka, dekat dengan mereka. Nah, Mujahid bin Jabir punya kitab tafsir, kita lihat, begitu. Kemudian kita juga bisa lihat tafsir Ibnu Katsir yang berisi penukilan-penukilan para sahabat. Bagaimana tafsir Ibnu Abbas terhadap ayat-ayat tersebut ya. Nah, gitu. Nah, sumber asli berbahasa Arab bukan hanya mengandalkan terjemahan gitu. Jadi tanpa bahasa Arab kita hanya bisa mengandalkan kitab terjemahan dan terjemahan itu bisa salah, bisa benar. Karena terjemahan itu adalah buah pikir dari si mutarjim, dari si translator, si penerjemah. Itu. Karena nanti ilmu penerjemahan itu ada sendiri, teman-teman. Ya, seperti kami dulu pernah pelajari di kampus, ilmu penerjemahan itu ada banyak sekali metode. Ada apa? Ada pengurangan, ada teknik penerjemahan modulasi, begitu. Ada tafsiriyah. Nah, jadi tidak letterlock, begitu. Nah, jadi kan kadang kualitas penerjemahan antara penerjemah yang satu dengan kedua itu berbeda. Kadang enakan ini deh, Ustadz ini nerjemahinnya bagus. Gitu, ya. Nah, ah, nah, ini estetika dan kebutuhan jiwa ketika mempelajari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu diibaratkan seperti milh dalam makanan, seperti garam di dalam makanan. Nah, penyedap rasa garam itu kan, ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Sya'bi. Nahwu itu seperti garam dalam makanan, jadi tidak bisa ditinggalkan. Ya. Kemudian juga Abu Nuaim mengatakan ilmu nahwu itu adalah perhiasan bagi laki-laki. Di sini dikatakan perhiasan bagi laki-laki adalah nahwu. Bahkan yang paling mengena ya di dalam Hasyiah Ibnu Hamdun ya. An-nahwu zainunil fata. Nahwu merupakan zainun, perhiasan lil fata bagi pemuda. Dan kemudian nahwu juga dia berfungsi untuk melembutkan karakter tabiat. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i. Dari 10 ayat Al-Quran, teman-teman, yaitu kita lihat surah Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Agar kalian itu bertakwa, agar kalian itu berakal. Berakal berarti apa? Mengerti, memahami Al-Qur'anul Karim. Nah, ini makanya Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab. Kita lihat tafsirannya, ya. Kita lihat tafsiran dari tafsir Ibnu Katsir. Ini langsung saya nukilkan kalimatnya wadzalika li'anna lughatal Arab afsahul lughat kata beliau dan demikian karena bahasa Arab itu adalah afsahul lughat bahasa yang paling fasih wa abyanuha bahasa yang paling jelas wa ausauha dan yang paling luas bukan hanya jelas tapi luas kosakatanya banyak wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati ya taqumu bin nufus yang dimana banyak mengandung makna yang makna tersebut menenteramkan jiwa. Tidak percaya, harus percaya. Silakan buktikan ketika mempelajari bahasa Arab atau ilmu nahwu. Dan pilar-pilar yang terakhir, pilar yang keempat adalah sebuah kewajiban syar'i. Kewajiban syar'i, kaidah usul fikih. Nah, ini ada dua premis. Ini kalau tes CPNS atau tes UTBK, nah ini ada soal-soal kayak gini bentuknya nih ya.
Memahami Al-Quran dan Sunnah itu adalah wajib. Ya. Kemudian yang kedua, Al-Quran, As-Sunnah tidak bisa dipahami tanpa bahasa Arab. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya langsung tidak perlu kita menyimpulkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyimpulkan, ya, mempelajari bahasa Arab adalah wajib karena ada kaidah fikihnya. Apa kaidah fikihnya nih? Kaidah usul. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban syari itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantaranya dihukumi wajib. Paham sampai sini? Ya, ini memahami Al-Quran dan Sunnah adalah wajib. Karena kita kan beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita nggak paham Al-Quran dan Sunnah, gimana caranya kita beramal? Ya, gimana caranya kita beramal kalau nggak paham Al-Quran dan Sunnah? Nah, iya. Ya, nah, dari sini kalau kita ingin melihat potret para ulama salaf terdahulu, bagaimana memberikan perhatian terhadap bahasa Arab, dilihat bagaimana cara mereka itu mendidik anak-anak mereka. Ya, mereka mendidik anak-anak mereka itu agar tidak jatuh dalam kesalahan atau dalam lahan. Karena nanti dalam belajar Quran tajwid aja itu biasanya di awal-awal dijelaskan oleh guru tajwid. Lahan ada khofi, ada jali, begitu. Nah, jali itu yang mengubah makna. Ketika apa? Mengubah harokat, mengubah bunyi huruf. Itu, ya, itu kan juga bagian dari bahasa. Ah, Jika umat dibiarkan terus-menerus salah dalam berbahasa, pengucapan, sembrono dalam berkata dan berbicara tentang Al-Quran wa Sunnah, itu menjadi aib. Ya, menjadi aib. Orang kafir, orang munafik ketawa-tawa ngelihat itu. Ya, ya. Kita akhirnya apa? Diadu domba. Diadu domba oleh siapa? Oleh, ya, orang-orang yang mengaku Islam, mengaku paham, tapi nggak paham sebetulnya. Ya, dan menjadi kekurangan di dalam agama. Maka tentunya mari jaga kaidah bahasa Arab. Ya, seberapa tegas para sahabat. Ini potret salaf, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas biasa memukul anak-anak mereka. Ingat, dipukul loh. Karena apa? Melakukan lahan kesalahan pengucapan di dalam bahasa Arab. Ya, jadi di generasi mereka, ini kan generasi mereka generasi yang terbaik. Kata Rasulullah apa? Khairun nasi korni. Gitu. Dan sering kita gaungkan itu sabda Nabi Muhammad dan mengklaim diri kita ikut kepada pemahaman mereka. Pemahaman mereka itu dasar dan basicnya ke sini. Bahasa Arab. Ya. Nah, jadi kesalahan bahasa adalah kesalahan yang perlu diluruskan dengan tegas. Itu kesimpulannya. Ya. Nah, ini yang menohok. Ya. Mengaku mengikuti salaf tapi meninggalkan ilmunya, ilmu nahwu. Maka sebuah prioritas yang sering terlupakan. Ya, karena ilmu nahwu adalah rumpun vital dari bahasa Arab. Para salafuna as-salih. Ketika kita berbicara para salafuna as-salih, para salaf, baik generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang paling besar, ya, upaya untuk meletakkan, menaruh perhatian pada ilmu bahasa Arab ini. Totalitas dalam meneladani mereka. Ini kita totalitas, ya, di dalam meneladani mereka, ah, itu dimulai dari apa? Tidak meninggalkan ilmu alat ini. Jadi tidak meninggalkan ilmu bahasa Arab. Jadi detik ini kita harus niatkan di dalam hati untuk mempelajari bahasa Arab. Ya, nah, karena apa? Kaitan dengan akidah. Maka dikatakan ilmu bahasa Arab adalah core of the core. Core of the core ini maksudnya apa? Ketika akidah adalah ilmu yang inti, ternyata ada yang lebih inti lagi. Menjadi apa? Pondasi dari akidah, teman-teman semua. Seringkali orang itu sesat pikir, tersesat dalam keyakinan, mengklaim aja di atas kebenaran, ternyata salah. Ya, ketika disuruh menjelaskan, karena nggak paham bahasa Arab. Ya, bahasa Arab yang benar ini berbanding lurus dengan kesahihan akidah. Pemahaman bahasa yang keliru itu keliru akidahnya. Para ulama mengecam siapapun yang berani bicara agama tanpa paham ilmunya, karena kesalahan bahasa membuka pintu kesalahan makna. Nah, bagaimana lihat potret kesesatan Mu'tazilah? Ya, Imam Hasan al-Basri berkata mengenai kesesatan kaum Mu'tazilah Qadariyah. Apa? Ahlakathumul ujmah. Al-ujmah yaitu ketidakpahaman akan bahasa Arab. Bayangkan teman-teman, dunia Arab sedang dibelenggu dengan lagu-lagu Amiyah. Nah, jangan dikira lagu-lagu Arab yang tersebar di TikTok atau menjadi, ya,
apa namanya itu ya, yang di Instagram itu backsoundnya ya, kalam aneh ya, kalam aneh ya, atau ya lagu-lagu yang lain sebagainya. Mungkin teman-teman pernah mendengar itu. Itu mendengar di sini maksudnya tidak sengaja. Nah, apa bahasa Arab apa itu? Amiyah teman-teman semua ya. Nah, bukan fushah. Bukan bahasa Arab yang dipakai oleh apa para ulama. Bukan bahasa Arab yang Al-Quran turun dengannya. Bukan bahasa Arab yang Rasulullah berucap, menyebarkan ilmu, mendakwahkan tauhid dengannya. Enggak, begitu. Ya. Atau apa? Bahasa Arab, bahasa-bahasa asing lainnya. Ya, bahasa-bahasa asing lainnya. Nah, kita harus pede. Jadi umat Islam itu punya bahasa, bahasa Arab. Beda dengan agama-agama lain, nggak punya bahasa. Makanya kitab sucinya diterjemahkan ke bahasa ini, bahasa itu, bahasa ini. Ya, pas diterjemahkan nggak ada sumber asli bahasanya. Kalau kita iya oke diterjemahkan ke bahasa Inggris, Jerman, Rusia, Perancis, tapi diikutsertakan sumber aslinya Arabnya. Kebanyakan Quran begitu. Ya. Nah, bahaya menafsirkan dengan selera, kesesatan agama dimulai dari orang-orang yang tidak paham seluk-beluk bahasa, lalu menafsirkan seenaknya sendiri dalil. Ya, tanpa kaidah nahwu, agama menjadi mainan prasangka, bukan ilmu yang pas, yang pasti. Nah, maka tentunya di sini saatnya kita prioritaskan ilmu nahwu. Ya, oleh karena itu, ya, bagi kaum muslimin khusus yang penuntut ilmu sangat penting untuk belajar bahasa Arab, wabil khusus ilmu nahwu teman-teman semua ya. Jangan biarkan ujmah itu menghalangi kita sehingga nantinya kita, nah ini nauzubillah min dzalik, kalau sampai tersesat atau bahkan menyesatkan. Nah, mungkin tersesat tidak, tapi secara tidak langsung bisa menyesatkan orang kalau kita sudah berbicara tentang agama Islam. Nah, sok-sok apa namanya memberikan nasihat, bikin-bikin poster dan sebagainya. Apalagi ngutip-ngutip ayat. Saya aja nggak berani, teman-teman, untuk ngutip ayat terus saya jelasin sendiri tidak. Ya, amannya ini langsung pakai sumber aslinya dan nggak pakai terjemahan ya. Lihat tafsir Ibnu Katsir itu ya tafsir, eh, menukil riwayat-riwayat para sahabat begitu ya. Nah, ya boleh dengan kitab tafsir lain ya, intinya mengutip kalam ulama itu lebih selamat teman-teman semuanya ya. Barakallahu fikum ya, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke kitab ini ya, Mursyidul Tilab ila Nahwu wal I'rab. Insya Allah kitabnya mudah karena thoriqah atau metodenya itu dengan tanya jawab, dan nanti saya akan coba buatkan PPT-nya dan menghadirkan contoh-contoh yang banyak untuk untuk mendekatkan pemahaman kita semua terhadap ilmu yang saat ini akan kita pelajari, yang menjadi fokus utama kita, itu ilmu nahwu. Hmm. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, ya terima kasih. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi rumina. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan wa hudrikum wa barakallahu fi lumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallah.